Assalamualaikum, soleh-soleha kelas 5A, 5B, 5C. Sehat selalu ya nak ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar masih tema 6, MUPEL IPA tentang perpindahan panas. Coba kalau kalian pernah kan pasti berdiri di depan kompor yang menyala tentunya ya, kompor yang menyala. Yang tadinya panasnya itu kan dari api. Kalau kemarin kita sudah belajar salah satu sumber panas adalah api. Tapi kenapa kita yang berada di dekatnya lama-lama terasa panas? Atau misalkan ketika kalian menuang air panas ke dalam gelas, yang gelasnya tadinya tidak panas, ketika dituang air panas, lama-lama kok jadi panas. Nah, itu terjadi karena adanya perpindahan panas. Jadi panas itu bisa berpindah. Nah, perpindahan panas itu dibedakan menjadi 3. Nah, ada yang pertama adalah konduksi. Yang kedua adalah konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Nah, konduksi itu apa? Konduksi adalah perpindahan panas melalui perambatan, ya. Melalui perambatan. Perpindahan panas melalui perambatan yang disertai dengan perpindahan zat perantara. Jadi merambat, jadi dia merambat. Bayangkan kalau tumbuhan itu ketika dia menjadi tumbuh merambat, jadi dia pelan-pelan, nah, itu namanya perambatan. Melalui perambatan dan terjadi pada benda padat. Jadi perpindahan panas melalui perambatan yang terjadi pada benda padat. Contohnya apa konduksi? Konduksi contohnya adalah misalkan tadi kamu membuat kopi panas, ya, membuatkan air kopi panas, kemudian diaduk dengan menggunakan sendok. Sendoknya yang digunakan adalah sendok logam, ya, sendok logam aluminium yang biasanya ada di rumahmu itu. Kemudian kamu aduk lama-lama, yang tadinya sendoknya itu ujung sendok yang tadinya dingin, biasanya kalau logam kan dingin, lama-lama akan terasa hangat. Nah, itu artinya air panas yang tadi di dalam cangkir, ya, panasnya itu tadi merambat melalui sendok. Sendok itu benda apa? Benda padat. Ya. Jadi itu adalah konduksi, paham ya? Di sini boleh dicontohkan. Tuliskan contoh adalah misalkan panas yang berpindah saat kita mengaduk air panas dengan sendok logam. Kenapa dengan sendok logam? Kenapa bukan sendok plastik? Nanti kita akan ada penjelasannya lagi tentang benda-benda yang menghantarkan panas dan tidak menghantarkan panas. Paham ya di sini ya? Atau bisa jadi misalkan ketika kalian memanaskan air, panci yang tadinya dingin, kamu isi air di air biasa, lalu kamu taruh di atas kompor yang menyala, lama-lama pancinya akan terasa panas. Kenapa seperti itu? Karena berpindah panasnya dari api berpindah ke panci. Panci benda apa? Benda padat, maka perpindahannya disebut konduksi. Paham ya? Yang kedua adalah konveksi. Kalau konduksi itu melalui perambatan, konveksi ini perpindahan panasnya melalui aliran. Ya, mengalir. Dan yang namanya mengalir biasanya adalah salah satu sifat dari benda cair. Salah satu sifat benda cair apa? Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Atau benda gas. Benda gas itu mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Sama berarti. Pada konveksi ini terjadi pada benda cair dan gas. Ya. Konveksi terjadi pada benda cair dan gas. Contohnya apa? Contohnya tadi ketika kamu memanaskan air dalam panci. Pancinya kan tadi lama-lama panas. Kalau pancinya yang jadi panas, dia konduksi. Kemudian ketika panas, kamu lihat ke dalam panci. Apa yang terjadi dengan airnya? Airnya nanti akan muncul apa?
muncul semacam gelembung-gelembung. Muncul gelembung-gelembung panas yang tadinya airnya itu dingin menjadi panas. Lah itu disebut konveksi. Atau misalkan ketika kamu ke pantai itu kamu ke pantai pada pagi hari dan kamu ke pantai pada malam hari, suhunya atau udaranya akan berbeda. Karena terjadi apa? Terjadi perpindahan angin darat. Angin darat itu apa? Angin yang bertiup dari darat ke laut, dan perpindahan angin laut, angin yang bertiup dari laut ke darat. Nah, kalau perpindahan angin darat, angin laut ini juga termasuk konveksi. Cuma perantaranya adalah benda-benda gas. Paham ya? Jadi contohnya adalah apa? Contoh adalah air yang mendidih saat dipanaskan atau dimasak. Oke. Kemudian contoh yang lain adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Jadi untuk membedakan antara konduksi dan konveksi, kalian lihat dulu perantaranya apa. Kalau perantaranya benda padat, berarti dia konduksi. Kalau perantaranya itu ada benda cair atau benda gas, berarti dia konveksi. Perantara itu apa? Perantara itu yang menyebabkan bendanya jadi ikutan panas. Itu namanya perantara. Nah, yang terakhir adalah radiasi. Kalau ini melalui perantara, radiasi ini perpindahan panas tanpa perantara. Contohnya apa? Contohnya tadi seperti yang bilang di awal tadi, kamu berdiri di depan kompor, kamu terasa panas. Tahu-tahu terasa panas. Atau ketika kamu siang hari yang panas, tapi kemudian kamu berada di lapangan, kamu menerima cahaya matahari langsung atau panas matahari secara langsung, itu namanya radiasi. Ya, contohnya apa di radiasi? Contoh adalah panas matahari sampai ke bumi. Ini terjadi secara langsung. Atau contoh lagi, kita merasa panas saat berada di dekat api yang menyala. Ini untuk perpindahan panas ya anak-anak, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, demikian anak-anak, untuk materi tentang perpindahan panas ini bisa kalian baca di buku tema 6 subtema 2. Oke? Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang benda-benda yang menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Sampai jumpa, tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa selalu sholat tepat waktu, sholat duha, dan berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.